Kalau ditanya apakah kita senang dengan datangnya Nabi Muhammad, ada dalilnya. Apakah ada dasarnya di dalam Al-Quran? Ada. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan begini, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul katakan Muhammad, bi fadlillahi dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu maka dengan itu, dengan fadl, dengan rahmat, hendaknya kita senang bahagia. Imam Abu Syamah, guru daripada Imam Nawawi, menyampaikan wa min ahsani mabtudi'ah, termasuk sesuatu yang paling baik yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahsani mabtudi'ah, termasuk bid'ah yang paling baik, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi tetapi terjadi sekarang adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan kepada umat Islam, kalau terjadi perbedaan satu dengan yang lain, maka fa'alaikum bisawadil a'dham, ikut kepada mayoritas yang ada di dalam agama tersebut. Dan mayoritas di Indonesia, bahkan di dunia, adalah pengikut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam akidah mengikuti Asy'ari Maturidi, dalam masalah madhab mengikuti salah satu madhab yang 4, dan dalam masalah akhlak mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mengapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini datang ke dunia, misinya bentuk kasih sayang Allah kepada rahmatan lil alamin, kepada alam semesta. Bukan hanya kepada orang Islam, bahkan kepada non muslim pun. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada jin, bahkan hewan dan makhluk Allah yang lain. Maka alhamdulillah dengan adanya Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke dunia ini dalam rangka kepentingan itu, rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam. Misalnya syariat agama Islam, mengapa melarang kita itu istinja dengan tulang? Pak Banser, jadi kalau ini Pak Banser ini, Mas Banser misalnya mau istinja, istinja itu cebok dia. Tahu cebok Bu? Tahu cebok Bu? Jadi habis buang air besar atau buang air kecil, itu wajib istinja atau cebok. Pakai air boleh, pakai batu boleh, tapi Pak Banser, jadi Pak Banser misalnya istinja pakai tulang, tidak boleh, haram. Kenapa haram Pak Kiai? Karena istinja pakai tulang berarti Pak Banser ini sedang menyakiti jin, karena diterangkan makanannya jin itu diantaranya adalah tulang. Inilah agama Islam, inilah syariat Islam. Bagaimana Islam memperhatikan hak asasi jin. Maka saudara benar kalau dikatakan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Ini saya perlu tegaskan karena di luaran sana kadang-kadang
kita ini terprovokasi mendapatkan informasi yang salah tentang Islam. Allahu Akbar, bum, ngebom. Ada orang maulidan, ini fakta, ini bukan katanya. Orang maulidan kemudian karena maulidan dianggap bid'ah, kalau bid'ah sesat, kalau sesat masuk neraka. Oh, kalau begitu orang yang ngadain maulidan itu halal darahnya. Nyamperin dari luar bawa bom, Allahu Akbar, bum. Yang ngebom takbir Allahu Akbar, yang dibom orang Islam sami Allahu liman hamidah. Podo goblok itu. Inilah kemudian yang tergambar di luaran sana tentang Islam. Maka perlu ada majelis-majelis semacam ini. Kalau mungkin Jumatan suasananya kaku Pak Kiai Mu'i, suasananya kaku karena kaitannya dengan Jumatan itu kalau kita melaksanakan 2 rakaat itu maqam raka'ataini minal fard. 2 khutbah itu sama dengan 2 rakaat di dalam sholat zuhur. Mengapa sholat Jumat itu cuma 2 rakaat diganti dengan 2 khutbah? Jadi suasananya kaku, rigid. Syarat rukun khutbah harus dipenuhi, harus ada hamdalah, harus ada sholawat, ada wasiat mittaqwa, ada baca Quran, ada baca doa. 5 ini harus dipenuhi kalau kita melaksanakan khutbah. Tetapi forum semacam ini, majelis semacam ini, ya boleh sambil ngopi-ngopi, boleh sambil minum-minum, boleh, asal jangan minum bir saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk apa? Untuk menjelaskan lebih detail bagaimana agama Islam, bagaimana Rasulullah, bagaimana misi Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutus ke dunia ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ungkapan rasa syukur dan bahagia yang ditampakkan oleh umat Islam di saat melaksanakan maulid macam-macam. Beredar di video orang ngadain maulid, satu orang pulang bukan dapat besek semacam ini, bukan dapat berkat, tapi dapat ayam hidup. Ada lagi dapat duit, ada lagi dapat buah, macam-macam yang dilakukan oleh umat Islam. Ada yang baca sholawat, ada yang baca burdah, ada yang baca tiba seperti tadi, ada yang baca barzanji, ada yang ceramah. Seluruh dunia mengekspresikan peringatan maulid dengan bentuknya masing-masing. Inti daripada semua itu adalah berbahagia, senang dengan datangnya, dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau ditanya apakah kita senang dengan datangnya Nabi Muhammad, ada dalilnya. Sebenarnya aneh loh ya, orang senang dengan datangnya Nabi Muhammad kok pakai dalil. Wong kita, anak kita lahir kita senang nggak pakai dalil kok. Kenapa kita harus pakai dalil? Tetapi kalau ada orang tanya apakah ada dasarnya Pak Kiai, pakai balon, pakai begini, macam-macam, pernak-pernik begini, macam-macam, kita mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya untuk mengekspresikan kebahagiaan. Apakah ada dasarnya di dalam Al-Quran? Ada. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan begini, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul katakan Muhammad, bi fadlillahi dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu maka dengan itu, dengan fadl, dengan rahmat, hendaknya kita senang bahagia. Di dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur dikatakan yang dimaksud dengan fadlullah, fadlullah itu artinya al-ilmu, wa rahmatihi dan dengan rahmat maksudnya tafsirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dipersingkat, kul katakan Muhammad bi fadlillah dengan bertambahnya ilmu, wa bi rahmati dan dengan datangnya Nabi Muhammad, fabidzalika falyafrahu maka hendaknya hei kaum muslimin berbahagia dan senang. Ini lebih utama daripada harta yang mereka kumpulkan. Ini dasarnya.
Cuma pesan saya jangan kebablasan. Kemarin beredar video di YouTube, di WA, peringatan Maulid Nabi tapi joget. Mohon maaf. Main TikTok begini, ya, jangan direkam, ya. Main TikTok. Direkam apa enggak nih? Ini contoh, nanti itu dipotong viral lagi kayak Misbah joget gitu nanti. Zaman sekarang itu hati-hati. Orang gampang mudah untuk posting sesuatu yang sudah editan, akhirnya berurusan sama hukum itu. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita mau mengekspresikan, mau menunjukkan kebahagiaan kita, kesenangan kita dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka harus dengan cara yang dibenarkan oleh syariat agama. Maka saudara-saudara sekalian, alhamdulillah Islam di Indonesia itu kuat oleh sebab ini, peringatan maulid semacam ini, karena dakwahnya sejuk, nggak usah teriak-teriak, nggak usah menghujat agama lain, nggak usah menjelek-jelekkan agama lain, nggak usah. Jadi sekarang banyak orang mengartikan membela Islam itu dengan mohon maaf menjelekkan agama lain, menjelekkan ideologi orang lain, menghina Tuhan orang lain. Tidak boleh itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, jangan kau menghina wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau menghina agama lain, jangan kau menghina Tuhan orang lain, selucu apapun. Jangan kau hina. Wala tasubbul ladzina, jangan kau menghina orang-orang yang menyembah selain Allah. Apa akibatnya? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, maka mereka akan kembali menghina kita, menyerang kita dengan ngawur. Naudzubillah. Karena itu mengapa kemudian, hei umat Islam, ayo tunjukkan akhlak yang baik, ayo tunjukkan perilaku yang baik. Orang mungkin Bapak Kapolres nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca hadis, tetapi kalau ngelihat orang Islam, lihat siapa? Lihat NU misalnya, oh tenang. Lihat siapa? Banser, nggak ngamuan, paling kalau lapar cuma ngamuk ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ayo tunjukkan akhlak kita, karena dengan akhlak ini kemudian Islam menyebar kemana-mana dengan tanpa kekerasan. Dan seperti kita tahu di Jawa itu para wali songo menyebarkan agama Islam dengan kasih sayang. Saudara, apalagi di dalam kegiatan semacam ini diceritakan berbagai macam kisah Sayyidina Rasulullah. Nah, kalau seperti tadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dibaca oleh Ustadz tadi, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, itu sholawat. Ada juga isinya, laisa azka minka aslan qattu ya jaddal Husaini fa'alaika Allahu shalla daiman tulad duhur. Itu memuji. Laisa azka, tidak ada yang lebih suci dari engkau ya jaddal Husain, wahai kakeknya Sayyidina Husain. Memuji. Jadi macam-macam yang diceritakan, ada Qur'annya, ada sejarahnya, ada memujinya, menyanjung kepada Sayyidina Rasulullah. Itu di dalam kitab Burda, di dalam kitab Tiba, di dalam kitab Barzanji. Tujuannya apa? Agar kita mantap, punya suri toladan. Zaman sekarang itu butuh kita itu mendengarkan kisah-kisah orang soleh, kisah para nabi, kisah para rasul. Tujuannya apa? Agar kita tenang menjalani kehidupan. Jangankan kita, jangankan saya, jangankan bapak yang hatinya kotor, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hatinya bersih, di mana Rasulullah sudah dijamin masuk surga, dosanya Rasulullah diampuni. Kok andikan berbuat dosa, Rasulullah nggak bakalan berbuat dosa, Nabi Isa nggak bakalan berbuat dosa, Nabi Adam nggak bakalan berbuat dosa karena mereka maksum. Kok andaikan Rasulullah berbuat dosa diampuni, itu pun Rasulullah masih mendengarkan kisah orang-orang soleh, mendengarkan sejarah perjalanan para nabi dan para rasul. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli
ma nusabbitu bihi fuadak. Pada bengong. Allah gitu. Jadi kalau kita senang kepada sesuatu, maka kita banyak mengingat menyebut sesuatu tersebut. Iya. Kalau senang kepada Ayu Ting Ting, nyanyiannya kemana, kemana, kemana. Senang Ayu Ting Ting. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Wa kullan naqussu, dan masing-masing naqussu aku ceritakan, 'alaika kepada engkau Muhammad, min amba'ir rusul, cerita para rasul, cerita para nabi, diceritakan oleh Allah. Ini Nabi Adam, ini Nabi Ibrahim, ini Nabi Lut, ini Nabi Ismail, ini Nabi Musa, ini Nabi Isa, diceritakan kepada Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Agar hati Rasulullah tenang menjalani kehidupan. Sebagai perbandingan, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam pernah satu ketika didatangi oleh umatnya. Hei Nabi Isa, apakah engkau memang seorang nabi? Ya. Seorang rasul? Ya. Apakah Allah itu ada? Ada. Kalau memang Allah ada, engkau seorang rasul, pasti rasul itu punya mukjizat. Nabi Isa kemudian doa kepada Allah, anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, ini umatku menginginkan maidah, nampan isinya makanan dari langit. Tujuannya apa? Kata umatku, nanti kalau benar-benar turun itu nampan isinya makanan, takunu lana aidan, aku akan jadikan id, aku akan jadikan peringatan, aku akan jadikan peristiwa besar. Harus ada panitia peringatannya. Takunu lana aidan li awwalina wa akhirina, bagi orang awal, bagi orang akhir akan jadi peringatan bahwa Allah ada, bahwa Nabi Isa benar-benar seorang rasul. Benar-benar turun akhirnya. Benar-benar turun dari langit. Kaget semua. Dan ternyata yang beriman makin beriman, yang tidak beriman mengatakan, oh ini sulap, ini sihir. Dasar orang sudah nggak mau berimannya begitu. Sama dengan ibu-ibu datang ke pasar nggak punya duit, lihat baju, ini berapa harganya? 100.000. Ah, nggak cocok. Ini berapa harganya? 200.000. Kurang bagus. Memang nggak punya duit, nggak pengen beli. Betul. Tadi disampaikan yang bakal turun ini adalah nampan, isinya makanan, maidah. Kalau turun aku akan peringati. Loh, turunnya maidah, turunnya nampan berisi makanan saja diperingati, apalagi turunnya, datangnya, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah tujuannya. Ini ada barokah insyaallah, amin. Ada kebaikan, amin. Ya Rabbal. Kiai, apakah Rasulullah pernah ngadain maulid? Ya kalau maulidan begini ya nggak ada. Tapi intinya, esensinya iya. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, su'ila an shaumil isnain, ya Rasulullah, kenapa puasa di hari Senin? Kemudian Rasulullah menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Saya puasa di hari Senin dikarenakan hari Senin saya dilahirkan dan hari Senin Al-Quran diturunkan. Karena itu aku peringati kelahiranku dengan berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW itu penting untuk memperingati tempat bersejarah atau bahkan peringatan peristiwa yang bersejarah. Pernah satu ketika Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad ketika berjalan dengan malaikat Jibril di satu tempat namanya Bethlehem. Jadi Rasulullah SAW kemudian disuruh sholat oleh malaikat Jibril, hei Nabi Muhammad, sholat di tempat ini. Setelah sholat 2 rakaat ditanya oleh malaikat Jibril, hei Muhammad, atadri, apakah kamu tahu aina shallaita, di mana kamu sholat? Enggak tahu. Akhirnya malaikat Jibril menerangkan, shallaita bi baiti lahmin,
kamu sholat di Baitul Lahmin. Baitul Lahmin itu artinya rumah daging, maksudnya Nabi Isa lahir di tempat itu. Kalau ada gereja Bethlehem ya. Kalau di kita itu Baitul Lahmin, maksudnya Baitun Lahmin, rumah daging, maksudnya rumah yang pernah Nabi Isa lahir di sana. Lah itu diperingati dalam Islam, diingatkan oleh malaikat Jibril, saking pentingnya tempat bersejarah. Itu kalau ada yang menanyakan kepada saya, Kiai boleh nggak kita datang ke Borobudur? Untuk apa? Ya untuk belajar tentang perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ya boleh lah, mengapa nggak boleh? Karena ada sekarang kan viral, nggak boleh ke Borobudur, itu kan tempatnya orang kafir katanya. Orang nggak ngerti nih. Coba pergi ke Mesir. Ke Mesir itu ada piramid, itu peninggalannya Fir'aun, nggak dihancurin tuh. Di Mesir itu ada mumi daripada Fir'aun, artinya Fir'aun itu jasadnya utuh. Bu, ibu kalau pengen tahu muminya Fir'aun, jasadnya Fir'aun yang utuh itu, cukup ibu beli pulsa pakai data, tulis di YouTube jasad Fir'aun utuh, nanti akan dimunculkan. Nggak usah pergi ke Mesir. Tetapi perlu diketahui ya, biar tidak hanya tahu dari YouTube, ternyata memang jasad Fir'aun itu sudah titah dari Allah, firman dari Allah, ketetapan dari Allah, nggak bakalan hancur. Jadi ketika Fir'aun itu tenggelam, jasadnya memang oleh Allah disampaikan begini, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Di hari ini aku selamatkan jasad Fir'aun. Fir'aun memang sakti, Pak Yosef. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Fir'aun itu nggak pernah digigit nyamuk. Fir'aun itu nggak pernah kalah, nggak pernah bangkrut, nggak pernah Fir'aun itu. Sampai dia merasa barangkali saya Tuhan gitu. Jadi tegur sama iblis, on. Kamu lahir kapan kok berani-berani ngaku Tuhan? Saya itu lebih lama daripada kamu, on. Ya, ini bagaimana? Banyak orang percaya gitu. Apalagi di Indonesia, jualan apa saja laku ya. Saudara-saudara sekalian, saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan, bahwa peringatan semacam ini oleh para ulama disampaikan begini. Jangan mendengar ucapan Kiai Misbah. Kalau Kiai Misbah manusia, ya, ilmunya terbatas. Tetapi ketika saya membaca Quran, membaca hadis, kemudian bagaimana kesimpulan Quran dan hadis, ayo ikut ulama. Apa katanya ulama? Wa min ahsani ma batudi afi zamanina. Imam Abu Syamah, guru daripada Imam Nawawi, menyampaikan, wa min ahsani ma batudi, termasuk sesuatu yang paling baik yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini. Dengan adanya peringatan Nabi, kita membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dikatakan wa min ahsani ma batudi'ah, termasuk bid'ah yang paling baik, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi tetapi terjadi sekarang adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai kebaikan. Amin. Ekspresi cinta kita, cinta kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat dengan Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi, tidak pernah beriman, bahkan musuh Nabi Muhammad. Abu Lahab cuma senang dengan datangnya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad lahir. Ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab itu menunggu kapan ponakanku lahir. Ditengok-tengok. Kalau Abu Lahab yang nengok, nggak lahir Nabi Muhammad. Entah ada apa rahasianya, ada apa nggak tahu itu. Tapi ketika menyuruh budaknya namanya Suwaibah, perempuan, Suwaibah tolong tengok itu, ponakan saya sudah lahir apa belum? Kalau Suwaibah yang nengok, lahir. Lapor Suwaibah, bos, ada apa? Ya bos, namanya itu bosnya. Itu Muhammad telah lahir. Kan ibunya Nabi Muhammad Aminah, bapaknya Abdullah.
Jadi Aminah sudah lahir, melahirkan dan dinamakan Muhammad. Oh, udah lahir, langsung yang namanya Abu Lahab itu girang, seneng, joget-joget dia. Aku seneng, ponakanku lahir, aku sekarang bahagia. Langsung apa para jemaah sekalian? Kamu, hei Suhaibah, pergi. Sekarang kamu bebas, tidak usah jadi budak lagi. Kamu bebas, tidak usah jadi budak lagi. Saking senengnya. Hanya seneng sekali lagi, hanya seneng sekali dengan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini para jemaah sekalian diterangkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan diungkapkan oleh para ulama dengan ungkapan syair begini: idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran, apabila yang namanya Abu Lahab itu jelas kafir, jaa dhammuhu, di mana di dalam Al-Quran sudah ditegaskan tabbat yada abi lahabiu. Jelas dalam Al-Quran dikecam itu Abu Lahab, ada di neraka jahim. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman, ternyata setiap hari Senin azabnya, siksanya Abu Lahab itu diringankan oleh Allah Subhanahu. Dari tangannya itu keluar air, dia bisa minum air susu, bukan air bir. Mungkin Abu Lahab senang bir, tapi nggak dikasih bir. Air susu dari tangannya itu. Kenapa lisururi bi ahmada? Karena pernah senang dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu. Bagaimana dengan hambanya Allah kita yang beriman kepada Nabi Muhammad, percaya dengan Nabi Muhammad, maka insya Allah lebih berhak untuk mendapatkan syafaat, pertolongan, barokah dari Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya para jemaah sekalian, di dalam kitab Barzanji itu diterangkan sekelumit begini. Di Mesir itu ada orang yang suka ngadain maulidan, ya besar-besar beginilah, malah lebih jor-joran. Setiap tahun itu ngeluarin sedekah, ngeluarin makanan, ngundang tetangga. Sampai tetangganya yang non muslim, Yahudi, itu ngomong begini, Pak, itu ngapain sih orang Islam itu kok bulan maulid begini, jor-joran, berfoya-foya, bersedekah, ada apa sih, ada apa? Dijawab oleh suaminya, itu ngadain maulid, nabinya lahir katanya, dan dia mengadakan peringatan maulid. Oh begitu ya. Akhirnya orang Yahudi, laki perempuan ini tertidur. Di dalam tidurnya bermimpi. Yang perempuan ini bermimpi rumah yang tadi ngadain maulid didatangi oleh orang yang ganteng, yang berwibawa, dikawal oleh para sahabatnya, masuk ke rumah yang tadi ngadain maulid. Akhirnya tanya, itu siapa? Itu siapa yang masuk rumah itu? Yang paling ganteng itu siapa? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi, katanya yang menjawab. Itu Nabi Muhammad. Oh, boleh nggak saya panggil? Kalau Nabi Muhammad dipanggil menjawab apa tidak? Oh, Nabi Muhammad itu dipanggil, diundang sama siapa? Mau. Dipanggil orang kaya ya mau, dipanggil orang miskin mau. Jangan seperti Ustadz Sono, diundang orang kaya mau, diundang orang miskin nggak mau. Karena lihat amplopnya katanya. Nabi Muhammad nggak begitu. Wa idza da'ahul miskin ajabah. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak, dipanggil orang miskin, Rasulullah menjawab. Akhirnya para jemaah sekalian, dipanggillah sama perempuan tadi. Ya Muhammad, ya Muhammad. Menoleh Nabi Muhammad, labbaik. Siapa? Itu perempuan Yahudi itu menangis.
menangis bahagia. Ya Muhammad, saya ini bukan muslim, saya ini orang Yahudi, saya ini nggak percaya kepada kamu. Kenapa saya panggil engkau menjawab, engkau menoleh? Apa jawaban Nabi Muhammad? Saya tidak akan menoleh, saya tidak akan menjawab panggilan seseorang kecuali orang ini nanti akan mendapat hidayah. Langsung para jemaah sekalian, perempuan tadi mengulurkan tangannya pada Sayyidina Rasulullah berbaiat, ya Rasulullah, isyhadu, saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Tidak lama kemudian dia terbangun kaget, celingak-celinguk, mana suami, mana suami, jangan-jangan kawin lagi, mana ini? Suaminya sudah nggak ada, ditunggu kemana, suami nggak ada. Siang sedikit baru suaminya datang dari pasar, ternyata bawa oleh-oleh belanjaan yang banyak. Akhirnya disampaikan kepada istrinya. Assalamualaikum, salam. Loh, dari mana mas? Dari mana pak? Loh, saya dari pasar. Mau apa ini belanja yang banyak ini? Ada apa tumben? Saya mau ngadain maulidan gitu. Loh, maulidan apa? Kita ini orang Yahudi. Saya mau ngadain maulidan, mau tasyakuran. Ada apa? Loh, ada apa? Semalam saya melihat kamu masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad, dan sekarang saya itu setelah kamu masuk Islam, saya juga masuk Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu mari kita bersama-sama di dalam kesempatan ini. Yang pertama saya ingatkan, ayo, apabila kita ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Pertama, ayo ikut Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut ajaran Rasulullah. Rasulullah sudah tidak ada, ikut ajaran sahabat. Sahabat sudah tidak ada, ikut ajaran para tabi'in. Tabi'in sudah tidak ada, ikut ajaran para ulama. Maka mari kita bersama-sama jaga akidah kita, akhlak kita, syariat kita, ikut ulama mayoritas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, besok di akhir zaman umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan, semuanya akan masuk neraka kecuali satu yang selamat. Siapa itu? Ma'ana alaihi washabi, mereka yang ikut aku dan ikut para sahabatku. Yang kedua, saya ingatkan kepada umat Islam, kalau terjadi perbedaan satu dengan yang lain, maka fa'alaikum bisawadil a'dham, ikut kepada mayoritas yang ada di dalam agama tersebut. Dan mayoritas di Indonesia, bahkan di dunia, adalah pengikut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam akidah mengikuti Asy'ari Maturidi, dalam masalah madhab mengikuti salah satu madhab yang 4, dan dalam masalah akhlak mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Karena di akhir zaman mendapatkan ilmu, hati-hati, karena ilmu itu bagian daripada sanad agama. Al-isnad minaddin, sanad itu bagian dari agama. Guru itu bagian dari agama. Laulal isnad, kalau tidak ada sanad yang jelas, guru tidak jelas, laqala man syaa ma syaa, akhirnya orang berbicara semau-maunya. Satu kalimat, mudah-mudahan ada yang bermanfaat, menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bener ya. Ini tambahan sebelum saya salam. Ini duit jangan rebutan, bagi-bagi aja ya. Nanti saya belum jalan, nanti saya kecil, nanti yang rebutan gede-gede, remek saya nanti. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, duit nih, kalau punya, tapi jangan rebutan ya, simpen saja. Kalau punya duit yang seperti ini, campur dengan duit yang ada di rumah ya, insya Allah tambah banyak, asal kerja yang rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.